Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan masuk bersama-sama dan belajar apa arti kematiannya bagi kita. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dan welcome back bersama dengan saya Susan Hoover dalam program Life Unlimited. Dan hari ini kita akan teruskan dalam siri yang baru. Arti-arti. Arti apa? Arti kedatangan, arti kematiannya, semuanya kita akan temukan dalam series yang baru ini tentang Yesus, Juru Selamat kita. Nah hari ini kita akan bicarakan arti kematiannya. Nah ini bukan saja topik Paskah. Mungkin pikir, Susan kemarin baru lewat ya. Jumat Agung yang sudah lewat. Bukan, ini adalah topik yang kita bisa bahas sepanjang tahun. Untuk kita lihat kenapa Yesus datang, kenapa Yesus hidup, ada pelayanan di dunia ini, dan kenapa Yesus mati bagi kita. Tapi sebelumnya saya juga seperti biasa akan baca satu kesaksian. Karena sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp, nomor yang lain-lain, dan social media yang lain-lain. Kesempatan-kesempatan untuk pemirsa Life Unlimited boleh gabung bersama dengan kami, boleh sampaikan permintaan doa, dan yang lain-lain. Nah ada yang hubungi call center kemarin, ada yang WhatsApp kami. Nah, mereka ada permintaan doa, ini dari seorang ibu dari NTT. Nah, dia minta doa kemarin untuk anaknya yang sakit lupus, mata dan kaki bengkak, dan kata dokter, lupusnya itu sudah sampai ke bagian ginjal. Setelah itu, kami sama-sama berdoa. Selanjutnya, ini ada sekitar 2 minggu kemudian. 1 minggu kemudian, dia memberi kabar kalau keadaan anaknya sudah membaik dan hasil pemeriksaan juga baik. Nah ini luar biasa. Ini artinya sesuatu terjadi. Bukan saja perasaan yang berubah, yang merasa lebih baik. Tapi diperiksa oleh dokter dan itu juga sudah lebih baik. Nah kami terus mendoakan untuk anak ibu ini di NTT dan percaya bukan saja sudah lebih baik, tapi totalnya sudah baik. Pulih, sembuh, sempurna di dalam nama Yesus. Yesus itu luar biasa sekali. Dan itu mukjizat yang masih nyata bahkan bagi kita hari-hari ini. Jadi jangan malu-malu, siapapun yang mau hubungi kami kan setelah program ini selesai boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami, dan ada tim yang nanti akan doa bersama dengan pemirsa. Dan senang sekali setelah didoakan beri kabar kembali ya, beri kabar kembali apa yang terjadi. Dan juga ada beberapa social media yang lain kalau mau ikuti gabung bersama dengan kami. Nah masuk topik. Arti kematiannya. Nah pasti sering ini adalah topik yang kita pelajari. Mungkin banyak orang merasa mereka sudah tahu, tapi saya mau kita lebih dalam lagi. Benar-benar mengerti arti kematian Yesus. Kita sudah belajar kemarin, kedatangannya ke dunia itu ada arti apa. Bahkan minggu lalu, pemirsa setia pasti sudah tahu, kita sudah bahas arti hidup atau pelayanannya di dunia itu untuk apa. Nah hari ini kita secara khusus akan melihat arti kematiannya. Nah sebelumnya sangat penting kalau kita mengerti bahwa sebelum Yesus mati untuk kita, tidak ada jalan keselamatan keluar dari para dosa. Tidak ada solusi. Sebelum Yesus datang dan menjadi yang rela mati bagi kita, disalibkan bagi kita. Sebelumnya kondisinya seperti ini, bahwa orang datang setiap minggu membawa korban untuk minta dosanya dia ampuni. Setiap minggu berturut-turut, berkali-kali, terus-menerus datang. Kenapa? Karena korban yang dibawa tidak sanggup untuk menghapuskan dosa. Memang ada namanya bahasa Indonesia, itu adalah korban penghapusan dosa. Tapi ternyata korban yang dibawa itu belum sampai bisa hapuskan dosa. Nah semuanya ini diceritakan dalam Ibrani pasal yang ke-10. Diceritakan dalam awal pasal ini bahwa memang
korban yang dibawa itu, darah oleh lembu, itu tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Jadi korban yang mau melakukan bagian itu tidak sanggup melakukannya. Makanya perlu korban yang lebih sempurna lagi. Makanya ada Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani itu, kita lanjut sampai ayat ke-11 berkata apa? Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, itu sudah dijelaskan dari firman Tuhan. Ini masalahnya. Orang mau lepas daripada dosa, tapi hanya punya korban yang seperti menutupi sebentar saja dosanya. Tapi masalah dosa, akar masalah dosa itu masih ada dan tidak pernah dihapuskan. Tidak pernah benar-benar hilang. Masih ada terus. Tapi solusinya datang dalam ayat 12. Tetapi ia, ini ceritakan Yesus. Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya duduk karena apa? Sudah selesai. Kalau kita lihat ayat 11 ceritakan korban-korban sebelumnya, imam-imam sebelumnya berdiri terus, jalan terus, tidak pernah selesai pekerjaannya, tidak pernah selesai pelayanannya. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap tahun berulang-ulang membawa korban. Artinya nggak pernah benar-benar bebas daripada dosa, nggak pernah selesai. Selalu diulang, berdiri terus, pekerjaannya terus. Tapi berkata luar biasa sekali ayat 12 di sini, bahwa Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Hanya satu korban saja. Itu dia sudah selesai, sudah duduk untuk selama-lamanya. Artinya hari ini Yesus tidak harus berdiri lagi, turun ke dunia lagi, jadi mati lagi karena dosa. Bukan, itu satu korban sanggup untuk menghapuskan dosa, bukan saja sekali, untuk selama-lamanya. Masih berkuasa sampai hari ini. Nah, hari ini kita kan 2000 tahun kemudian setelah Yesus mati bagi kita. Tapi luar biasa sekali, korbannya masih berlaku untuk kita. Bukan saja korbannya berlaku sampai orang yang berdosa hari-hari sampai dia mati. Tapi sampai besok-besoknya siapapun yang datang setelah Yesus itu pun apapun dosanya yang ada, itu pun sanggup, korbannya sanggup untuk menghapuskan dosa itu. Itu kabar baik bagi kita hari ini. Bukan saja kematian Yesus sesuatu yang berkuasa 2000 tahun yang lalu atau untuk orang sebelumnya. Tapi Yesus menjadi korban untuk kita, berlaku, berkata ayat di sini, sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menjadi korban yang sempurna. Itu arti kematiannya bagi kita. Makanya hari ini kita tidak lagi membawa korban-korban. Kenapa Tuhan tidak minta hari ini membawa korbannya lembu atau domba atau burung-burung ini itu? Kenapa? Karena kita tidak tinggal dalam zaman itu lagi. Setelah Yesus sudah tidak ada seperti itu. Bahkan ini dijelaskan lagi dalam Ibrani 10 ayat-ayat yang berikut. Ayat 17 berkata apa? Ini Tuhan yang berfirman. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow, luar biasa sekali Tuhan berkata, karena korbannya Yesus, dia tidak akan ingat lagi dosa-dosa kita. Itu luar biasa sekali. Dulu orang merasa begitu takut sama Tuhan, tidak boleh menghampiri tata Allah. Karena tahu Tuhan pasti ingat semua dosanya, kesalahannya jelas-jelas. Tapi hari ini setelah kematian Yesus, itu begitu berarti bagi kita. Artinya kita sudah bebas daripada itu. Dijelaskan lagi dalam ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Pernah ada pemirsa tanya saya dengan ayat ini, berkata, kenapa tidak ada lagi korban karena dosa? Apakah artinya kalau kita berdosa, tidak ada korban lagi dan kita hidup dalam dosa terus? No, bukan itu pemirsa. Tapi dikatakan dalam ayat ini jelas-jelas bahwa tidak perlu lagi. Kalau kita pun hari ini jatuh dalam dosa, perlu pengampunan karena dosa, kita kembali lagi kepada satu korban itu saja. Satu korban itu Yesus. Arti kematian Yesus artinya tidak perlu lagi, tidak pernah akan lagi. Kita harus
pergi dan ambil korban yang lain untuk menyenangkan Tuhan. Dengan satu korban saja yang sempurna, semuanya itu sudah selesai. Wow, itu kabar baik bagi kita. Artinya kalau hari ini kita lakukan dosa, jatuh dalam dosa, kita mau terima pengampunan daripada Tuhan, kita kembali kepada Yesus. Terima pengampunan yang sudah Dia sediakan dengan Dia menjadi satu korban itu. Wow, betapa banyak, betapa ini anugerah yang besar bagi kita semuanya. Yesus menjadi satu korban untuk selama-lamanya bagi kita. Dan bukan saja sampai di situ saja. Ini poin yang pertama kita untuk hari ini, bahwa Dia menjadi korban yang sempurna. Jadi poin yang kedua, apa arti ini, arti kematiannya bagi kita? Dosa kita dihapuskan. Wow, nah itu artinya, bayangkan kita datang ke surga satu hari nanti. Kita hampiri tata Allah. Kita pada hari penghakiman. Nah bayangkan kalau dulu saya pikir kalau itu semua dosa saya mungkin akan di Tuhan pegang, mungkin itu ditayangkan ya untuk semua orang lihat seperti nonton di TV. Oh ini dosa Susan Hoover, tung, 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 tung. Semuanya kan disampaikan, semuanya diingat Tuhan. Tapi kita kan baru baca bahwa Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan ingat lagi dosa-dosa kita. Dan berkata di sini bahwa sudah tidak ada korban lagi, karena korbannya Yesus sekali untuk selama-lamanya sudah menghapuskan dosa kita. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau ini dulu kan ada dosa-dosa kita semuanya tercatat. Nah bayangkan kita masuk ke surga satu hari melihat dosa saya apa, Tuhan berkata, sudah dihapuskan. Oh, kabar baik bagi kita. Sudah dihapuskan semuanya. Tuhan sudah tinggal ingat lagi. Nah, itu adalah arti kematian Yesus. Artinya, dosa kita selalu kalau sudah dihapuskan, Tuhan memberi seperti awal yang baru bagi kita. Nah, ini bukan alasan untuk kita masih boleh hidup dalam dosa. Sama sekali tidak. Karena bayangkan, kita sudah diberi awal yang baru. Kita sudah diberi kesempatan yang baru. Bukan lagi kita membawa kesalahan-kesalahan dari masa lalu. Tapi kalau kita sudah bebas daripada itu, luar biasa sekali. Hari ini mulai dengan bersih, mulai dengan kosong, mulai dengan semuanya dihapuskan. Mau buat apa? Pasti membuat yang baik. Amin. Itu sudah pasti sekali mau lakukan yang terbaik. Nah, karena itu mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini. Kita akan pergi dan memandang dari jauh tempat Yerusalem, di mana kita akan pelajari lebih lagi arti kematian Yesus bagi kita. Kembali lagi saya di Israel dan di belakang saya ada tempat yang wow sangat luar biasa sekali. Dan sekarang bisa lihat itu yang dibangun adalah masjid. Tapi sebenarnya itu dulu ada tempat di mana bait Allah berdiri dan ada. Bahkan orang Yahudi masih datang tidak di atas lagi, tapi mereka datang ke bagian bawah. Kemarin kami pergi, itu namanya Western Wall. Nah itu adalah tembok sebagian barat di mana mereka datang dan berdoa dan mereka anggap itu tempat paling suci, paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya bagian barat itu di mana dulu paling dekat ke tempat yang maha suci. Nah kita tahu kalau di bait Allah itu kan ada bagian-bagiannya. Nah tempat di mana Tuhan benar-benar hadir dan ada itu di tempat itu yang tempat maha suci, maha kudus. Nah tempat itu hanya imam besar yang bisa masuk dan bisa ketemu Tuhan itu sekali setahun. Datang dengan korban untuk mereka. Nah kalau hari ini itu tempatnya tidak ada lagi. Nah kalau kita harus tahu bahwa bukan harus pergi ke Israel, bukan harus datang ke tembok itu untuk berdoa, hanya itu yang paling dekat kepada Tuhan. Kenapa? Yesus katakan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan, akan diruntuhkan, tapi 3 hari kemudian akan dibangun lagi. Nah secara ini kalau kita pikirkan itu tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana bangunannya begitu dahsyat luar biasa bisa dihancurkan dan dibangun lagi, tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena maksud Yesus seperti ini, bahwa kalau Dia mati dan bangkit tidak akan ada lagi di mana kita harus masuk ke tempat itu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia sendiri akan menjadi korban yang sempurna. Dan saat Dia mati, saat itu, detik itu pun adalah di mana terakhir di tempat maha kudus itu yang memisahkan
tempat Maha Kudus itu dibuka dari Tuhan ya, itu dipisahkan dan itu menjadi jalan di mana kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Dan 3 hari kemudian Tuhan itu sendiri bangkit, ya bangkit, dan karena itu dia naik ke surga di mana Roh Kudus bisa turun dan dia berjanji bahwa kita sendiri akan menjadi bait Allah. Nah, itu artinya kita sendiri akan menjadi rumah Tuhan di mana Rohnya masuk ke dalam kita. Jadi sekalipun hari ini tidak ada bait Allah di sini, sekarang ada masjid yang dibangun, itu tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena bait Allah sekarang adalah kita yang berjalan dimanapun kita berada, kita membawa Roh Tuhan. Tidak harus mencari satu tempat kudus lagi, dan tidak ada lagi ketakutan dengan hanya orang khusus yang boleh masuk ke dalam. Tapi siapapun yang percaya kepada Yesus, itu sudah disucikan oleh darah Yesus, oleh korban yang sempurna, supaya kita sendiri menjadi tempat yang maha kudus itu. Kita sendiri semua yang menjadi bait Allah, tempat di mana dia berdiam dan tinggal di dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri sekarang yang adalah tempat suci dan tempat yang sudah punya kehadiran Tuhan yang paling dekat. Ya, dalam video ini pastikan lebih mengerti lagi gambaran yang besar arti kematiannya Yesus. Bahwa itu bukan saja punya tujuan hanya sampai pun hapuskan dosa kita. Bukan saja sampai pun dia menjadi korban yang sempurna bagi kita dan tidak harus mempersembahkan korban lagi. Tapi karena ada tujuan yang lebih besar lagi. Oleh darahnya yang menyucikan kita. Oleh korbannya yang membuang dosa kita dihapuskan. Kita nanti sudah siap untuk nanti satu hari menerima Roh Kudusnya yang akan dicurahkan kepada kita. Yang sudah terjadi. Jadi kalau kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, bukan saja percaya kepada Tuhan yang jauh-jauh daripada kita. Tapi karena kita sudah disucikan, sudah dibebaskan daripada dosa, kita menjadi layak untuk menerima hadiratnya masuk dalam kehidupan kita. Wow, wow, wow. Betapa rencana Tuhan ajaib luar biasa. Dan ini hanya bisa terjadi oleh dia menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dan dia oleh korban itu darahnya dosa kita dihapuskan. Hanya oleh itu saja untuk mempersiapkan kita menjadi baik sucinya, tempat tinggal rohnya. Dan bukan saja sampai di situ saja, tapi masih ada satu lagi arti kematiannya bagi kita. Tahu nggak? Oleh kematian Yesus kita juga ikut mati. Apa maksud saya ini? Kita ikut mati. Saya bicara kepada orang yang hidup kan? Ya saya juga hidup. Enggak. Secara kita bicarakan kematian kita adalah manusia lama kita ikut mati bersama dengan Yesus. Nah ini sangat penting. Karena tadi kita katakan bahwa itu korban Yesus yang sempurna, menghapuskan dosa kita. Tapi kita tidak mau kan langsung besoknya keluar lagi lakukan dosa. Jadi bagaimana solusinya yang lebih lengkap? Bukan saja hapuskan dosa yang kita lakukan sampai hari ini, tapi bisa menolong kita untuk benar-benar hidup yang keluar dari para dosa. Itu adalah kalau bagian kita, manusia lama kita, itu adalah keinginan daging, keinginan buat dosa. Hawa nafsu dan yang lain-lainnya. Ikut mati bersama dengan Yesus. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya bukan saja Yesus yang mati bagi kita, tapi keinginan kita yang bukan daripada dia ikut mati bersama dengan kita. Ini diceritakan dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-6 berkata, karena kita tahu, ada tahu pemirsa, ada tahu? Karena kita tahu bahwa, jadi harus tahu ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan dia. Nah ini kan kabar baik bagi kita semua. Jadi kita belajar arti kematian apa. Bukan saja arti kematian tidak bawa korban lagi. Bukan saja arti kematian dosa kita suruh dihapuskan. Tapi dengan manusia lama kita turut disalibkan. Ikut mati dengan dia. Artinya ke depannya kita juga bisa bebas dari dosa. Bukan saja berbuat dosa diampuni. Berbuat dosa diampuni. Berbuat dosa dihapuskan. Berbuat dosa tidak diingat Tuhan. Bukan saja kembali seperti ini. Tapi Tuhan punya yang lebih baik lagi. Dengan saat kita percaya kepada Yesus. Manusia lama keinginan itu untuk ikut mati dikuburkan dengan Yesus. Dan saat Yesus bangkit kita juga percaya
kita juga seperti terima hidup yang baru, kesempatan yang baru, awal yang baru dengan Dia. Itu bawa perubahan hidup yang begitu besar. Mungkin saya ceritakan seperti ini. Contohnya kalau ada perjanjian di antara dua orang. Hari ini pun saya bisa pegang ini contoh perjanjian. Nah, ada banyak yang diisi, syarat-syaratnya, ada nama yang di atas, ada tanggalnya, ada tanda tangan di bawah. Nah, kalau ini adalah satu perjanjian, dan kita hidup sesuai dengan ini, selama kita hidup, perjanjian ini berlaku. Nah, bagaimana kalau kita bisa keluar daripada perjanjian seperti ini? Sekuat-kuatnya, yang sampai seperti ini, selagi kita hidup masih berlaku. Dengan saat kita mati, itu batal. Dan tidak berkuasa atas kita lagi. Batal, betul nggak? Itu pasti batal. Nah, sama seperti ini. Sepertinya saat kita jatuh dalam dosa, sudah ada perjanjian untuk kita menjadi hamba dosa. Dan kita tidak bisa keluar. Sekalipun Tuhan mengampuni, sekalipun Tuhan menjadi korban yang sempurna bagi kita, kita masih menjadi hamba dosa, jatuh terus melayani dosa itu. Ikuti dosa itu. Tetapi saat kita anggap bahwa kita mati bersama dengan Kristus, perjanjian terhadap dosa itu sudah batal, sudah selesai, sudah habis di atas kehidupan kita. Kita bebas daripada itu. Jadi kita tidak terkait lagi dengan dosa, kita tidak punya perjanjian lagi dengan dosa. Kita sudah tidak diikat lagi oleh dosa. Anggap saja kita sudah mati terhadap dosa. Bahkan dikatakan dalam ayat 11, demikian, ini jelas kesimpulannya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Dua hal yang berbeda yang terjadi. Nah, kalau kita bicarakan kebangkitan dan hidup, itu minggu depan. Jadi harus ikut lagi ya program Life Unlimited. Kalau kita mau belajar arti kebangkitan dan hidup kekal bersama dengan Kristus. Tapi kalau hari ini saya bisa katakan bahwa ini arti kematian sangat penting. Banyak orang percaya merasa mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak sendiri tidak mengalami perubahan. Mereka masih manusia yang lama, masih yang orang yang sama terus yang ikut Tuhan. Tapi kabar baik bagi kita semua, hai pemirsa Life Unlimited, hendaklah memandanglah demikian. Bagaimana memperhitungkan diri, bagaimana memandang diri bahwa orang yang lama itu, yang sebelum kenal Yesus, orang yang lama itu, yang mau berdosa, yang terikat oleh sesuatu, yang tidak bisa bebas, semua itu sudah mati bersama dengan Yesus, sudah dikuburkan dan sudah selesai. Bayangkan aja bahwa perjanjianmu dengan iblis, dengan dosa, dengan hal itu yang ikat hidupmu, perjanjian itu sudah batal total karena dirimu yang lama itu sudah mati dan kita sudah bangkit sebagai orang yang baru yang hidup bagi Kristus. Wah, saya merasa saja di antara pemirsa lagi ada kebebasan yang terjadi. Lagi merasa ringan. Wah, ternyata saya tidak ikat lagi. Betul. Bahkan ini kabar yang sangat baik. Kalau kita ada kecanduan bagi sesuatu, anggap saja bahwa perjanjian dengan hal itu sudah batal. Mungkin ada yang pernah pergi ke dukun, pernah sesuatu terjadi, pernah cari kuasa yang salah. Percaya saja bahwa perjanjian di situ sudah batal. Karena itu bagi manusia yang lama dan itu sudah mati, sudah bebas daripada itu. Oh, haleluya, haleluya. Sudah bebas. Makanya kita masuk dalam lagu, oleh darah ku bebas. Sama-sama dengan iman sekali lagi.
Amin. Oleh darahnya ku bebas, ku bebas. Oleh apa? Oleh darah Yesus ku bebas. Ya, apa yang Yesus perbuat di salibnya sangat berlaku dan berarti bagi kita hari ini. Kita sudah belajar bahwa oleh kematiannya, dia menjadi korban yang sempurna, tidak kita harus bawa korban lagi. Tapi itu satu kali cukup untuk menghapuskan semua dosa kita. Dan bukan saja sampai di situ, tapi sampai manusia lama kita itu ikut mati bersama dengan kita. Kita jadi bebas dari semua hidup lama. Kabar baik bagi kita semua. Kalau ada hari ini yang mau mengalami, yang mau untuk pertama kali percaya kepada Yesus, percaya dan menerima pengampunan dosamu itu, dan hidup yang baru, boleh ikuti saya dalam doa ini. Terima kasih Yesus. Engkau rela mati bagiku, dan Engkau hapuskan semua dosa-dosaku. Saat ini saya percaya, saya terima hadirat-Mu, karena Engkau sudah menyucikan saya oleh darah-Mu. Dan saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya akan hidup bagi-Mu. Hari ini, kesempatan yang baru daripada Engkau. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Dengan doa begitu sederhana, dengan doa begitu simpel dan singkat, hidupmu diubahkan. Dosamu sudah dihapuskan. Yang lama itu sudah mati dan hidup yang baru sudah datang. Kalau mau belajar lagi tentang hidup yang baru itu, tidak harus menunggu sampai minggu depan kita akan belajar di sini. Boleh segera hubungi kami di call center, boleh kirim WhatsApp dan kasih tahu bahwa sudah berurusan ikut doa terima Yesus dan mau belajar tentang hidup yang baru yang sudah diterima oleh Dia. Dan kita minggu depan akan jumpa lagi di sini dan membahas arti kebangkitan dan arti hidup yang kekal yang kita terima bersama dengan Yesus. Sampai kita jumpa lagi minggu depan, saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much. See you next week. Bye-bye.